Selamat datang di Idea Cloud 2020. Boleh saya tahu siapa yang hadir hari pertama Idea Cloud kemarin? Wah, hampir 1000%. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin menyambut Bapak Hermanto Tanoko dan Ibu Sandawati selaku our founder dan juga yang sangat visioner. Tepuk tangan untuk Pak Hermanto dan Bu Sandra serta Pak Lo Keng Hong dan juga Ko Tommy dan semua pembicara yang tidak saya dapatkan satu-satu. Thank you so much telah menjadi speaker untuk acara Idea Cloud 2020 ini dalam 3 hari. Saya juga kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor dan juga event partner, media partner yang benar-benar make it happen. Thank you so much. Dan juga acara Idea Cloud ini kolaborasi dengan BISKA, dengan Pak William, dan juga Joshua, dan juga our EO disupport oleh Sayogo Enterprise, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang apa sih inovasi-inovasi di dalam properti. Properti ini adalah kebutuhan pokok yang semuanya kita harus punya, kebutuhan premier. Karena setiap dari kita perlu tempat tinggal tentunya. Nah, kalau untuk ngomong tentang tempat tinggal, pasti kan ada ruang-ruang tertentu yang digunakan untuk maksud dan tujuannya. Siapa di sini yang sering berapa kali pakai ruang tamu di rumahnya? Lebih dari berapa sering? No, ruang tamunya. Seminggu pakai berapa kali? Belum tentu, jarang, betul. Kalau ada tamu aja baru dipakai. Berapa kali kita pakai ruang makan? Setiap makan, pagi, siang, malam. Kalau di rumah. Kalau para profesional bekerja, jarang pakainya cuma pagi dan malam mungkin ya. Jadi ini salah satu inovasi untuk di residence, kita memiliki co-living. Co-living ini adalah sebuah konsep yang menggabungkan ruang tamu dan ruang makan serta kitchen menjadi satu lokasi. Sehingga unit hunian rumah tempat tinggal dapat dimanfaatkan sebagai fungsi-fungsi yang lain. Jadi di sini kita bisa memiliki satu space khusus untuk area duduk-duduk, kongko-kongko gitu ya. Juga untuk area makan, kitchennya jadi satu. Sehingga bisa mempunyai space ruang yang lebih untuk hunian yang kita miliki dan lebih efektif. Contohnya seperti ini. Nah, dengan adanya co-living konsep, ini adalah konsep yang menjadi tren masa kini, kita semua bisa berkoneksi satu dengan yang lain, memiliki interaksi. Sehingga hunian bukan hanya sekedar hunian, tetapi kita memiliki keluarga. Kita bisa saling ngobrol, tahu sama satu sama lain juga. Jadi ini adalah tren masa kini dan juga akan dihadirkan di beberapa properti rumah susun terutama. Selain di residential, kita juga memiliki inovasi karena tantangan di masing-masing bidang selalu pasti ada. Jadi kita tetap harus berinovasi. Yang saya ingin bawakan yang kedua ini adalah dari sisi bisnis komersial. Untuk komersial, biasa untuk para startup, akan perlu membutuhkan modal yang besar dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dengan konsep khusus, kita bisa mengurangi modal yang kita miliki. Dengan misalnya untuk para startup baru, ini di sini banyak milenial ya. Untuk mau bekerja kan pasti butuh tempat kan pasti butuh sewa juga. Berarti biasanya kalau mau sewa untuk ruko, harus cari rukonya, cari agent, ya kalau cocok, kalau enggak butuh waktu lagi. Nanti kalau sudah cari dapat union, perlu biaya waktu juga untuk fit out, untuk ngisi barang, furniture, semuanya. Itu dibutuhkan waktu juga, sehingga time is wasted. Nah, dengan adanya konsep co-working, kita bisa langsung siap pakai. Hari ini juga di sesi
Stage selainnya ini stage lantai 25 ada sharing tentang co-hive. So, co-hive is the co-working space yang ada di Fossa Office ini juga. Bapak Ibu bisa melihat experience atmosfer bekerja dalam co-hive di lantai 25. Jadi di sini kita bisa bekerja langsung, dipakai, siap pakai, nggak perlu invest, bingung cari ruko, cari furniture, apply untuk wifi, terus bayar security, terus untuk cleaning service. Tapi di sini Bapak Ibu bisa menikmati untuk one stop working solution. Bisa langsung kerja dipakai, mudah banget. Jadi di sini juga nggak hanya untuk bekerja, cuman ada fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Seperti private office-nya juga, untuk event room. Kalau Bapak Ibu punya event-event bisa dipakai, untuk meeting-meeting room-nya juga. Nah, ini contohnya yang di lantai 20. Di lantai 20 di gedung ini kita memiliki fasilitas co-hive Fossa yang dapat langsung dipakai satu hari fleksi itu nanti ada retreatnya khusus di co-hive. Ini sangat praktis sekali. Nah, ada yang sudah ke lantai 20? Beberapa aja ya. Nah, nanti ini jam 1.30 kita ada business matching juga di lantai 20 ini. Jadi bisa dilihat juga ya lokasinya, interiornya yang sangat bagus sekali juga, minimalis konsepnya. Sebelum saya masuk ke sesi lebih lanjut, biar nggak hening nih ya, saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu. Siapa di sini yang punya mobile bisa diangkat mobile phone-nya? Sudah diangkat semua? Di sisi kiri mobile phone-nya diangkat. Nah, nanti ada hadiahnya loh. Wah, tambah kenceng angkatnya kalau ada hadiahnya. Yang handphonenya diangkat, yang handphonenya punya Instagram tetap diangkat. Jadi yang ada Instagramnya boleh diturunkan. Oke, masih tetap banyak ya. Yang punya Instagram dan Instagramnya adalah account bisnis, boleh tetap diangkat naik. Oke, 50% sudah turun. Oke. Nah, yang sudah pakai account Instagram bisnis, tetapi kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun tetap diangkat. Lebih dari 2 tahun, wah lumayan banyak. Boleh berdiri? Boleh berdiri Bapak Ibu? Para IO akan memberikan hadiah voucher. Saya bisa lihat, saya bisa pinjam infonya. Tetap berdiri ya Bapak Ibu. Saya akan mengabdikan pemenang-pemenang kita. Nah, Bapak Ibu yang tetap berdiri ya. Saya ada pertanyaan berhadiah. Nanti kalau saya tanya, harus cepat-cepat dijawab. Tapi nanti jawabnya nggak langsung jawab gini. Jawabnya harus pakai telepon, nomornya akan saya displaykan di LED screen ini. Harus cepat-cepatan telepon dan untuk menjawab, untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya OVO Bapak Ibu. Jadi nanti bisa langsung ditransfer. Oke. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, bentar, pertanyaannya dulu aja. Pertanyaannya adalah sebut dijawab quotes pertama yang saya sampaikan sebelum sesi ini dimulai. Masih ingat ya? Oke. Dalam hitungan ketiga, nomor telepon akan dipaparkan di layar. 3, 2, 1. 0851 5621 0818. Yang tahu jawabannya boleh langsung cepat-cepatan telepon. Apa quotes yang pertama kali sebutkan? Mati. Oh, ke-reject ya, sorry. Oh, boleh telepon lagi teleponnya? Oke. Halo.
Halo? Halo? Iya, jawabannya apa ya? The best investment in art is art. Oke, silakan maju Pak. Oh ini pemenangnya, oke. Nanti yuk. Oke, congratulations, nanti dapat hadiahnya dari IO ya. Oh bukan, ini teleponnya IO-nya. Oke, boleh difoto dulu. Nanti difoto tinggal ditransfer. Ya oke. Bukan, nanti yang ini OVO. Yang lainnya tadi berdiri yang dapetin itu. Ya pokoknya tadi yang berdiri nanti bisa dapat dari para IO deh. Iya, boleh. Thank you. Oke, nah ini saya cuma sekilas game aja. Ini membuktikan bahwa semua orang pasti punya gadget. Semua orang udah pakai online bisnis semuanya. Bahkan sekarang kartu kredit udah mungkin jarang dipakai karena semuanya sudah sistem cashless. Semuanya sudah pakai handphone. Nah nanti di properti juga semua hunian-hunian mau daftar mau apa meetingnya semua interact-nya juga sudah pakai mobile apps. Nah, kalau misalnya untuk pakai handphone, biasa nih teman-teman yang belanja online kan sering mau pilih barang apa, terus habis itu pilihannya apa, kualitinya apa, semuanya tinggal klik-klik-klik beli. Bahkan suami saya pun juga kalau misalnya pagi beli dari GDID, jam 2 sudah dikirim. Hari ini spesial loh, saya ditemani oleh suami saya tersayang. Yeah. Thank you. Ya. Nah, ini juga suatu masa kini ini sekarang jadi semua bisnisnya tuh sudah pakai online. Nah, kalau misalnya online, yang penjualnya, sellernya itu pasti tentunya butuh akses buat ngirim-ngirim delivery produk ke customernya, yang pembelinya kan. Nah ini satu contoh di belakang layar, nanti kita juga banyak banget speaker-speaker dari e-commerce yang bisa men-sharingkan kiat-kiatnya ini, tips-tipsnya untuk menjalankan e-commerce seperti yang berhasil dalam waktu yang singkat, omsetnya triple digit semua, nanti akan di-sharingkan, tapi saya ini men-sharingkan basicnya, platformnya, apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya mereka bisa mengirimkan produk-produknya ini, mereka juga perlu fasilitas untuk warehouse-nya. Ini salah satu contohnya untuk mendukung juga delivery yang baik karena saya percaya ini e-commerce data membuktikan untuk di Indonesia e-commerce growth-nya itu 45%. Dan di Indonesia ini adalah negara yang sangat maju dan juga kena bonus demografik. Milenialnya itu sekarang kita udah lebih dari 60%, jadi ini merupakan tren bisnis masa kini. Dengan seiringnya pertumbuhan bisnis e-commerce, tentunya memiliki potensi untuk perkembangan bisnis di logistik. Bisnis di logistik ini mencapai lebih dari 30%. Apa opportunity yang bisa diambil dari bisnis e-commerce ini? Setiap masalah pasti ada peluangnya, kata Pak Hermanto, dan saya setuju itu. That's why ini membuktikan bahwa perkembangan yang ada di dunia online, di dunia bisnis internet ini, kita membutuhkan space. Space untuk berbisnis dan juga melakukan aktivitas-aktivitas transaksional. Dan juga karena kita memiliki space, jadi kita harus memiliki store dan juga distribution. Distribution untuk platformnya itu kita harus dimulai dari mana dulu? Apakah kita membutuhkan gudang yang sedemikian besar? Kalau gudang dengan sedemikian besar, berapa modal yang harus dikeluarkan? Bukan hanya modal, yang pastinya lebih besar. Berapa kalau misalnya sewa, harga sewanya pun dihitung per meter persegi juga pasti lebih besar. Kalau space yang lebih besar pasti dibutuhkan juga SDM yang lebih banyak. Sehingga cost-nya tidak bisa bersaing dan tidak bisa mendapatkan cost yang efektif, bukan? Nah untuk para startup ini merupakan suatu challenge juga. Dan mereka membutuhkan solusi apa yang bisa membantu mendongkrak pertumbuhan bisnisnya mereka, tetapi mereka juga tetap mampu untuk bekerja, untuk benar-benar bisa melaksanakan bisnisnya. Jadi start small, karena saya percaya semua itu kita harus dimulai dari yang kecil. One step at a time, sehingga kita bisa growth. Kemarin juga sharing dari
Rico juga dia mulai dari sesuatu yang kecil dulu, sehingga dia bisa menjadi besar juga. Maukah kita mengambil step itu untuk melangkah satu langkah lebih, untuk mendapatkan apa yang goal-goal yang kita inginkan? So, do we need this huge size of warehouse? Menurut Bapak Ibu? Menurut teman-teman? Yes and no, oke. Ada yang mana-mana, ada yang gini-gini ya. Nah, opsinya apa aja kalau misalnya untuk mendorong pertumbuhan dari e-commerce, we need a space untuk ngirimin produknya. Kalau kita butuh space untuk ngirimin produknya, seperti apa opsinya? Ini adalah opsi pertama. Kalau bisnis yang udah besar, kemarin Bu Ivy juga share dari logistik, itu huge, pasti huge-nya besar sekali. Nah, kalau misalnya untuk startup mungkin akan berat karena investasinya akan terbatas juga. Opsi kedua, bisa lewat ruko. Tapi perukoan ini harganya juga nggak murah, harganya juga mahal, tapi juga kadang is too small karena lebarnya cuma terbatas. Lebar yang ada 4 meter, ada yang 5 meter. Dan juga dari infrastrukturnya pasti memiliki fungsi untuk maksud dan tujuan yang lain, bukan untuk gudang. Kalau untuk gudang maksimumnya itu hanya mungkin lantai satunya saja bisa digunakan untuk space-nya, untuk tahap awal. Tapi untuk lantai 2-nya pasti kan nggak convenience untuk kirim barangnya naik turunnya. Nah, emang ruko didesain bukan hanya untuk pergudangan, cuman bisa memiliki fungsi yang lain untuk perkantoran atau untuk toko, untuk jual beli transaksional lainnya. Sehingga untuk warehouse juga kita memerlukan opsi lainnya, not too big, not too small. What is the innovation untuk commercial areanya ini? Nah, ini adalah satu jawabannya. Kita memiliki micro warehouse. Micro warehouse ini adalah tren untuk komersial yang di era baru ini. Karena kapasitasnya juga tepat, not too big, not too small, dan juga bisa digunakan untuk kebutuhan logistik. Untuk micro warehousing sendiri memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah ini, the emergence of micro warehousing. Yang pertama adalah bring product closer to the customer, to the consumer. Jadi apabila kita memiliki produk, lalu cepat-cepat dikirim, pasti customer happy kan? Kalau customer happy, bisa melakukan repeat order. Itu tujuan yang kita mau. Jadi ini untuk micro warehousing, kita nggak perlu invest yang terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Jadi kita bisa punya di beberapa kota-kota besar atau di beberapa suburb untuk mendukung perkembangan di bisnis Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya pergudangannya itu lebih dekat dengan customer, bisa mengirim lebih cepat, biasanya ongkirnya itu kan lebih murah. Kalau kita beli barang, kalau bisa dari Jakarta, pasti harganya kan lebih mahal daripada beli yang di Surabaya. Jadi biasanya kalau ngelihat barang, produk, kan kita lihat lokasinya dulu. Kalau misalnya jauh, berarti kita cari produk yang orang jualnya di area-area kita yang terdekat. Setuju nggak Bapak Ibu teman-teman? Iya. Mana suaranya? Setuju? Semangat dong. Oke, yang kedua. Micro warehousing ini adalah smart warehouse juga karena memiliki fleksibilitas dari sisi function. Bisa digunakan sebagai function untuk workshop, untuk showroom, dan juga untuk bisnis-bisnis startup lainnya. Karena ini sangat fleksibel dan efisien dari sisi pricing juga pasti akan just right. Just right untuk start mulai bisnis yang pertama. Dan tentunya yang ketiga, ini tentang strategic location. Kita harus memiliki properti di lokasi-lokasi yang strategis. Bagaimana menentukan lokasi yang strategis? Lokasi yang strategis tentunya lokasi yang pasti di daerah yang sedang berkembang. Kalau di daerah sedang berkembang, itu pasti banyak trafficnya, pasti crowded, macet gitu ya. Nah, ini yang close ini adalah dekat di ports, kargo ataupun access tol. So, what is the key for good investment? Ini mungkin waktu saya juga terbatas, ini saya cuma share 3 poin, yaitu adalah right property. Right property ini ditentukan dari sisi lokasi,
lokasi yang sangat strategis, dari sisi juga tentunya kualitas ya. Jadi bukan hanya lokasi yang strategis tapi kualitasnya tidak memadai. Dan juga tentunya surrounding lingkungan yang benar-benar hidup. Lalu juga the right time. Right time ini mungkin untuk masing-masing teman-teman juga waktunya berbeda-beda. Ada yang now is the right time to invest in residential ataupun in commerce untuk mulai bisnisnya. Time is very important. Nah sekarang ini benar-benar karena properti perekonomian masih belum pick up, ini bank-bank benar-benar memiliki banyak kredit yang sangat menguntungkan buat end user juga. Promo-promo yang sangat menarik. Kredit rumah sekarang bisa dapat 4,63% seperti itu. Jadi ini adalah right time for each of the investment. And ketiga adalah right developer. Right developer tentunya pasti yang trusted, yang dapat dipercaya, yang mempunyai reputasi yang baik, dan juga yang memiliki sustainability yang baik juga. Oke, ini salah satu contoh, Kyo, Bapak Ibu kalau tertarik untuk Kyo, ini adalah salah satu produk yang memenuhi 3 kriteria tersebut. The right property, right time, and the right developer. Ini letaknya ada di Panjang Jiwo, Surabaya Timur. Perkembangan di Surabaya ini sekarang ada di Surabaya Barat dan di Surabaya Timur. Ini memiliki 45 fasilitas yang mendukung dan juga lokasinya sangat strategis, dekat dengan universitas dan juga dekat dengan retail juga. Okay, now from me is if you want to invest in the property, do it right. And thank you very much.